Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathan Fajil Haikal di Breaking News Learning Jurnal Mata Kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, saya kabarkan kepada penonton-penonton sekalian bahwa di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita telah dilaksanakannya pertemuan pertama ataupun perkuliahan pertama, yang dimana perkuliahan pertama ini harus dilaksanakan secara online karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita ini harus dilaksanakan secara online. Pada pertemuan pertama ini, Dr. Adik Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat-pendapat mahasiswa terkait apa hal ataupun apa isu-isu yang terjadi belakangan ini ataupun 1 bulan ke belakang ini. Nah, di dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa beberapa hal yang terjadi di 1 bulan ke belakang ini ataupun isu-isu yang ada pada 1 bulan ke belakang ini, pertama itu ada pemalsuan ijazah ataupun kita tahulah siapa orangnya. Lalu ada pemakjulan juga. Lalu disusul oleh demo 25 Agustus. Lalu juga ada terjadi pelindasan masyarakat sipil oleh aparat. Lalu juga ada penjarahan rumah-rumah dewan. Nah, dalam diskusi tersebut, jika kita beralih pada tanggal 25 Agustus yang ada demo pada waktu itu, kita bisa tarik dulu sebelum tanggal 25 Agustus ini tersebar pamflet-pamflet di sosial media akan adanya demo akbar pada tanggal 25 Agustus. Cuma ada hal yang harus dipertanyakan di sini. Siapa yang mengkoordinir demo tersebut? Lalu apa tuntutan yang dituntutkan oleh masyarakat pada demo waktu itu? Jika kita lihat, tidak ada siapapun yang mengkoordinir demo tersebut. Lalu jika kita lihat juga tuntutan pada demo tanggal 25 Agustus ini yaitu adalah pembubaran DPR. Nah, itu adalah hal yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena pembubaran DPR ini itu akan menodai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini menggunakan sistem yang namanya trias politika, yang dimana sistem itu harus ada yang namanya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, jika DPR selaku badan legislatif itu dihilangkan, maka sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini akan cenderung lebih ke kekuasaan, yang dimana jika kita lihat sistem yang menggunakan yang cenderung kepada kekuasaan ini itu biasanya sistem monarki ataupun kerajaan. Nah, dan jika DPR ini sah dibubarkan, maka tidak ada yang membuat undang-undang untuk membuat masyarakat ini lebih bebas ataupun lebih hidup lah. Lalu juga suara masyarakat ini akan sangat jauh sekali untuk bisa disampaikan kepada para eksekutif ini. Nah, setelah demo tanggal 25 Agustus itu, di situ banyaklah korban, banyaklah penjarahan. Nah, di situ setelah korban itu jatuh ataupun korban itu ada gitu, menghasilkan korban demo-demo sebelumnya, para mahasiswa ini turun untuk menuntut keadilan terhadap korban-korban yang dilakukan oleh aparat. Salah satu korban yang bisa kita kenal yaitu Afan Kurniawan selaku tukang ojek online ini. Itu terkena pelindasan oleh yang namanya mobil aparat, yang dimana
Karena pelindasan tersebut itu adalah sisi brutalitas dari aparat itu sendiri. Makanya lanjut lagi, demo lagi, begitu. Nah, selanjutnya ada penjarahan. Nah, saya sebetulnya kurang sepakat terkait penjarahan ini. Cuman takut ini menjadi kontroversial. Kita bisa lihat dulu. Saya sebetulnya sepakat terkait apa yang disampaikan oleh anggota-anggota dewan kita seperti Syahroni, Wiyakuya, itu kurang pantas disampaikan oleh mereka karena mereka itu adalah sosok public figure ataupun tokoh masyarakat. Nah, yang dimana apa yang disampaikan mereka selaku tokoh masyarakat telah menciderai masyarakat itu sendiri. Lalu muncullah penjarahan rumah. Cuman jika bisa kita lihat dari perspektif hukum, penjarahan rumah itu bisa masuk pidana. Sangat disayangkan jika masyarakat yang tidak tahu apa-apa lalu tiba-tiba ikut menjarah. Lalu orang yang dijarahnya itu tidak terima terkait penjarahan tersebut, maka masyarakat ini bisa dipidana, begitu. Nah, lalu kita lewat saja terkait isu-isu itu sangat terlalu kompleks. Lalu kita lanjut ke tahapan berikutnya ataupun berita selanjutnya, itu adalah penyampaian RPS, yang dimana penyampaian RPS ini seperti biasa dilakukan di pertemuan pertama ini, yang dimana RPS ini salah satu isinya adalah kehadiran 15% dan lain sebagainya lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di Breaking News Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di pertemuan selanjutnya. Bye bye.